Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Nurfitria, SPD MPD dari Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Saya selaku dosen Bahasa Inggris mengampu mata kuliah Bahasa Inggris 1 sebagai mata kuliah dasar umum atau MKDU yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semester 1. Pada mata kuliah Bahasa Inggris 1 ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah, di antaranya adalah mahasiswa mampu mengungkapkan berbagai ungkapan bahasa Inggris sesuai konteks dan mengungkapkannya dalam bentuk monolog atau dialog. Lalu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis part of speech atau kelas kata di dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis frase, klausa, dan kalimat dalam bahasa Inggris. Dan mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis tenses sesuai waktu dan konteks penggunaannya. Mata kuliah Bahasa Inggris 1 terdiri dari 3 SKS dan memuat 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Ada beberapa garis besar materi yang perlu dipelajari oleh mahasiswa selama 1 semester, diantaranya adalah perkenalan diri dan perkenalan orang lain dalam bahasa Inggris, dan materi tentang part of speech atau kelas kata di dalam bahasa Inggris yang meliputi materi tentang noun, kata benda, pronoun, kata ganti, determiner and artikel, kata sandang, adjective, kata sifat, dan dilanjutkan dengan degree of comparison atau perbandingan kata sifat, materi tentang verb, kata kerja, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, dan conjunction, kata hubung. Setelah mengikuti ujian tengah semester, mahasiswa akan mempelajari materi yang lebih kompleks, diantaranya adalah frase, klausa, dan kalimat dalam bahasa Inggris. Dan mahasiswa juga akan belajar beberapa tenses, diantaranya adalah simple present tense, simple present continuous tense, simple past tense, simple past continuous tense, simple future, simple present perfect, dan simple past perfect. Diharapkan selama 1 semester ini mahasiswa dapat memahami seluruh materi yang telah diajarkan. Ada beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar, diantaranya adalah metode expository, di mana pada metode ini saya menjelaskan materi secara verbal kepada mahasiswa. Saya juga menggunakan metode pembelajaran kontekstual, di mana pada metode pembelajaran ini saya mengaitkan materi dengan situasi nyata atau kehidupan sehari-hari mahasiswa, dan saya juga menggunakan metode pembelajaran berbasis game atau permainan. Salah satunya saya menggunakan puzzle dalam mengajarkan materi untuk menarik perhatian dan minat mahasiswa. Ada beberapa sumber pembelajaran atau buku referensi dan buku ajar yang saya gunakan dalam mengajar, diantaranya adalah buku yang berjudul Basic English Grammar for English Language Learner edisi pertama dan edisi kedua. Saya juga menggunakan buku saya sendiri yang berjudul Mastering English Grammar for Learners atau menguasai tata bahasa Inggris dasar untuk pembelajaran. Adapun metode penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah Bahasa Inggris 1 ini, yang pertama adalah dari aspek kehadiran mahasiswa yang meliputi partisipasi dan keaktifan mahasiswa. Pada aspek ini memuat 25 poin persen penilaian. Pada aspek tugas mencakup tugas mingguan, tugas sebelum ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pada aspek ini memuat 25 poin persen penilaian. Yang ketiga adalah aspek nilai ujian tengah semester yang memuat 25 poin persen penilaian, dan yang terakhir adalah aspek nilai ujian akhir semester yang juga memuat 25 poin persen penilaian. Pada perkuliahan mata kuliah Bahasa Inggris 1, saya menggunakan campuran 2 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Hal ini agar memudahkan mahasiswa saya yang non-bahasa Inggris dapat memahami pembelajaran selama 1 semester. Untuk contoh video pembelajaran dapat kita simak pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm fine. Thank you very much for joining this class today. We will continue our material. Kita akan lanjutkan materi kita. But before we begin our today, let's pray based on your belief. Pray begin. In
in this meeting, ya. Oke ya. Please say your name ya, or name from your in front of Amelia ya. Oke. Okay, what's your name? What's your name? Oke ya. Oke. Kita sambil belakang. Next. Oke. Next. Masih next. Oke, Mama Reza. Next. Kak Dewa. Oke, next. Di yellow jacket. Oke. Next. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Next. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Oke. Oke, jelas? Oke, thank you. Nah, kita sambil berlatih fokus ya. Oke, ada sedikit game. Nah, oke, warna tulisan, warna kata. Oke, benar. Oke. Yellow. Oke. Green. Oke, green. Blue. Oke. In the previous meeting kita sudah bahas sifat present tense yang membahas tentang kejadian ya yang biasa kita lakukan pada waktu-waktu tertentu atau sesuatu yang sudah menjadi fakta atau kebenaran tertentu. Karena kita diisi pas kira-kira kejadiannya kapan sih? Masa lalu. Nah, jadi kita akan kembali ke masa lalu kejadian yang sudah pernah kita lakukan atau pernah kita kerjakan di waktu tertentu. Nah, jadi sifat present adalah tenses yang membahas atau membicarakan menerangkan tentang sesuatu yang sudah terjadi di waktu yang lampau dan pernah terjadi atau setidaknya sudah terjadi sebelum hari ini, mungkin kemarin lusa, tahun lalu dan sebagainya. Bisa juga untuk ekspres something ya atau events about confession of holiday. Jadi bisa juga ketika kita ingin menceritakan apa yang sudah kita lakukan saat liburan atau saat kita tamasya, kita bisa gunakan sifat past tense. What is it? Beach. Nah, oke. Kalau liburan ke pantai, kalau ke pantai ngapain? Lihat laut. Oke. Main pasir. Oke, lihat orang. Oke ya. Nah, gimana? Nah, oke. Terus next, bisa dicari. Pernah kita di mana saja? Oke ya. Dan kita bisa tadi ngapain? Bisa foto bisa ya. Jalan yang kita tadi. Oke, terus di kamar hiburan. Oke, kira-kira apa yang dilakuin? Oke, naik kota-kota. Oke, terus cari jalan, cari makanan, naik wahana. Nah, seperti itu ya. Oke, terus di gunung, misalkan kita sekolah ini ada yang punya puncak. Oke, kira-kira tempat yang pernah dikunjungi, what place dia visit? Baru, oke. Bisa, oke, ada mungkin hobinya mendaki, bisa di sana apa ya, bisa menginap, bisa jalan-jalan, bisa di sana juga masak.
Di saat simple past tense. Nah, formula itu ada yang reguler dan irregular. Reguler itu apa? Kata kerja yang irregular itu tidak berakar. Nah, terus penggunaan lebihnya hanya dua, yaitu plus dan plus menggunakan she, he, dan I. Kalau they, he, dan you. Terus helping verb. Kemarin di present tense helping verbnya apa? Do dan does. Kalau di simple past tense helping verbnya did untuk sebuah subjek. Jadi entah itu I, he, they, she, it menggunakan did, ya. Bisa sebutkan 5. Nah, regular verb misalnya dari
variasinya variasi juga. Nah, oke. Ya. Kita temukan banyak gitu ya, mungkin bisa ketemu ternyata atau hilang gitu ya. Nah, kita temukan banyak sekali. Nah, oke. Seperti ini ya. Think, take, forget, rising, sleep, forget, begin, dream, guilty, forgive, begin, spend, buy, see, understand, live, believe juga atau explain. Oke, kita temukan ini ya untuk irregular. Nah, jadi daftar regular form itu sudah ada daftarnya, irregular juga sudah ada daftarnya. Oke, kita coba untuk coba misal form satunya si, form dua si, form dua si, form satunya si, form dua si, form tiga si, ini prinsipnya kayak yang di atas ya, beliau. Benar ya, sama. Ini bertemu, Seperti tadi itu kan, nah kalau untuk
Oke, nah. Oke, nah negatif ya. Nah, bagaimana kita membentuk pola verbal? Polanya fleksibel. Nah, untuk membentuk verbal kita butuh yang namanya kata bantu, yaitu did untuk semua subjek, entah itu A, B, B atau C, D, E, dia akan menggunakan did ya. Nah, misal polanya ya subjek plus verb 2, verb positif, negatif subjek plus did plus not verb 1, verb 2 turun ke verb 1. Interrogatifnya did plus subjek plus verb 1 ya. Jadi ketika kita di kelasnya kita menggunakan verb 1 juga. Nah, maka dari itu kita tadi belajar regular dan irregular. Nah, misal I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Aku tidak bermain sepak bola kemarin. Berarti I terus kita butuh kata baru did. Berarti I did not. Terus ini kembali ke verb 1 verb dasar I did not play football yesterday. Interrogatifnya tinggal dibalik. Did I play football yesterday? Ya, apakah aku bermain sepak bola kemarin? Oke, ini regular verb. Kalau misalnya irregular verb, I drank a cup of coffee last week. Aku minum secangkir kopi minggu lalu. Negatifnya I terus did dan I did not drink verb 1 a cup of coffee last week. Interrogatifnya did I drink? Apakah did I drink a cup of coffee last week? Nah, jadi kita perhatikan dia regular atau irregular ya, karena kita nanti akan gunakan verb 1. Oke, kita pakai regular verb. Oke, my sister kamu makan nasi goreng tuh? The student did a homework last night. Did not. Kembali ke satu. Did not. Oke. Berarti. Sekali lagi, my teacher taught
Saya. Nah, sekarang saya beri monyet, terus monyetnya. Nah, saya ambil tiga. Mungkin enggak bisa bilang aku verbal ya. Verbal kan tubuhnya pas. Saya sampai. Darahnya sangat itu, darah sangat itu ya. Kenapa? Kenapa minat ya? Jogja. Saya mengunjungi kebun binatang. Oke, saya melihat monyet. Misalnya, monyetnya lucu banget. Jadi ini menceritakan kondisi saat Anda berburu ya. Jadi konsepnya untuk menggunakan pasir. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita coba. Oke, nah ini satu kali lagi. Saya pergi jalan kaki minggu. Saya sampai ke Jogja Saya